Halo everybody, ketemu lagi di podcast Bayu. Kali ini kita akan membahas soal masa depan rider artis Jorge Lorenzo dan konflik antara dia dengan Carl Kraslow dan apa yang terjadi dengan Sid Andrea Iannone. Oke, kita bahas pertama soal konflik antara Jorge Lorenzo dengan Carl Kraslow. Jadi, kalau ada yang nonton di TV lokal kemarin, itu ada yang bilang katanya nggak ada apa-apa. Bayu sempat buka streamingnya, mereka mungkin hanya bahas soal satu-satu. Jadi kan ceritanya waktu itu cuman Lorenzo bilang apa, terus dibalas sama Carl Kraslow. Habis itu mereka nggak update soal yang terbaru di sesi kualifikasi. Itu ada lagi Lorenzo bilang apa, kemudian di warm up lagi hari Minggu, Portuguese GP itu ada lagi dia bilang. Dan setelah itu si Carl Kraslow sempat balas juga. Jadi awal ceritanya adalah kan kalian tahu nih si Yamaha mendepak Jorge Lorenzo dari posisi test rider karena menurut katanya Meregali nih kegagalan di tes Portimao. Jadi itu off the recordnya settingnya itu sama sekali nggak bisa dipakai sama rider. Kenapa? Karena berat badan dia itu jauh lebih berat dibanding berat badan para rider normal. Jadi settingan balance-nya itu jauh beda. Udah settingan balance beda, dia juga lelet gitu. Padahal dia sebenarnya ngetes sampai 2 hari di sana. Cuman ya itu settingannya sama sekali nggak bisa dipakai buat buat para rider. Jadi rider bilang nggak ada guna juga, nggak dipakai. Untungnya adalah Maverick Vinales dan Bebe Vale serta Morbido minus Snectaro ya ngetes di Portimao karena kemarin Snectaro memang sudah pernah katanya ngetrek di Portimao, jadi dia nggak ikut tes waktu itu. Jadi memang cuman 3 orang itu. Untungnya 3 rider itu pergi ngetes track juga. Jadi mereka sendiri sudah ada preferensi lah ya. Nah, itulah kabarnya yang jadi penyebab kenapa Yamaha menghapusnya dari daftar, mungkin bisa ditimbang-timbang lagi nih daripada dipecat gitu. Emang dasarnya adalah memang dia udah mau dipecat waktu petinggi Yamaha mengendus bahwa dia punya kontrak dengan Ducati. Maksudnya udah calling-callingan. Itu awal musim banget, sebelum jauh sebelum awal musim, malah waktu itu Mbak Ayu bahas di podcastnya itu waktu kita masih ribut-ribut soal kontraknya Bebek Vale. Dan waktu itu Dovizioso sedang cedera. Itu belum mulai musim loh ya. Itu Yamaha udah ngendus banget tuh. Dan pada akhirnya kan Lorenzo mengakui bahwa memang dia hampir tanda tangan kontrak meskipun dibantah dengan keras oleh Ciabatti. Tetapi waktu itu Piro sudah kasih clue bahwa kemungkinan Lorenzo bisa masuk. Jadi memang sebenarnya mungkin ada kontrak, tapi masih terlalu di tahap kontrak. Kan ada berapa draft gitu ya. Mungkin itu belum draft akhir, mungkin baru draft menengah 1, 2, 3 itu yang keduanya. Begitu. Nah, Bebe Vale sementara di Misano kemarin itu udah merekomendasikan untuk Dovi masuk menjadi test rider. Nah, kenapa Dovi menolak? Kalian pasti ingat kasus soal dia mau menuntut Ducati karena membiarkan Yamaha lolos tanpa dipenalti ridernya gara-gara kasus katup. Sebenarnya mungkin Dovi mau, tapi manajernya si Battistella yang nggak mau. Kenapa? Karena itu semacam kayak lu sudah menyudutkan Yamaha, habis itu lu terima juga test ridernya. Kurang lebihnya seperti itu. Waktu itu Quick juga kabarnya menawari pada Dovizioso untuk mengisi uh, kursinya Mark Marquez sebagai rider paruh waktu itu. Cuman nggak tahu juga lah si Battistella punya pikiran sendiri apa gimana. Uh, Akhirnya mengumumkan bahwa akan cuti sementara, cuti pembalap. Jadi nggak dibilang pensiun, cuman cuti membalap ya setahun katanya. Tapi nggak tahu juga apakah 2022 dia akan bisa membalap atau adakah timnya akan tertarik untuk rekrut Kit. Kita nggak tahu, soalnya 2022 masih lama. Nah, gosipnya soal Dovizioso adalah menurut Opa Pernat nih, Carlos Pernat, itu hanya sebagai prank doang untuk menaikkan isu
gajinya Dovi itu digunakan oleh Battistella untuk posisi tawar dengan Alberto Puig untuk mengisi seatnya Honda. Oke, back to Jorge Lorenzo. Nah, karena Dovi nggak mau, akhirnya dicomot nih si Karl Kraslow. Jadi Karl Kraslow kapan hari itu pulang mabok-mabok kan, habis nerobos motorhome-nya si Mir, pulang-pulang ditawari mabok berhadiah. Jadi dia ditawari, langsung dia membat dong sama Karl Kraslow. Kenapa dia nggak mau Aprilia? Karena satu, dia memang goalnya adalah ingin punya waktu lebih banyak dengan keluarganya, dengan Willow yang udah mulai besar dan Lucy. Musim ini dia merasa struggle banget. Kenapa? Karena pandemi membuat dia itu nggak bisa bebas bolak-balik ke UK. Seperti kalian tahu, Brexit sudah terjadi, jadi Inggris itu bukan lagi satu kesatuan dengan Uni Eropa. Jadi kalau mau masuk Inggris, lu mesti karantina 14 hari, dan itu sulit sekali untuk Karl Kraslow. Jadi memang tujuan dia, keinginan terbesarnya adalah gue pengen punya waktu lebih banyak untuk anak-anak karena musim ini hampir nggak ada waktu untuk pulang ke rumah. Dia nggak bisa pulang karena kalau dia pulang dia harus karantina, sama aja dia nggak bisa balik lagi ke track, bolak-balik kan. Akhirnya dia kalau nggak stay di track ya dia stay di bareng Miller di apartemen gitu. So begitu ada tawaran dari Yamaha, langsung dia embat. Kenapa? Karena dia bisa punya waktu dengan keluarga, tapi dia akan tetap mendapat penghasilan. Sementara kalau dia membalap penuh di Aprilia, udah motor bobrok, sorry itu saya udah motor bobrok, udah dia membalap pusing, belum lagi pandemi belum tentu berakhir, dan itu artinya dia harus terpisah lagi dari anaknya. Mending dia ngetes rider, dia akan tetap dapat wildcard, dia akan tetap dapat privilege untuk menggantikan rider yang absen di track, dan dia hanya turun di tes-tes private dan tes resmi. Kapan disuruh nge-track, yang nge-track aja gitu. Dan itu selama masih di Eropa dia sih nggak masalah aja. Selama sudah terjadwal, dia bisa ngatur jadwalnya dengan keluarganya gimana, jadwalnya untuk kerjaan gimana, dan itu lumayan besar loh, gajinya sekitar berapa ya, 350.000 euro per tahun. Kamu bilang kecil? Enggak. Kenapa? Karena itu sama dengan gaji full-time rider untuk kelas satelit. Kalau kelas satelit sekitar itu gajinya. Petrux pun kemarin itu gajinya sekitar itu, 350 sampai 400.000 euro per tahun. Itu di Ducati sebagai rider pabrikan. Dia naik pangkat gajinya jadi 500.000 euro per tahun itu di KTM satelit. Jadi beda pabrikan beda duit ya. Bayangin aja Ducati yang tim pabrikan ngasihnya cuma segitu sama Petrus. Sebenarnya durian runtuh juga buat Karl Kraslow waktu Dovi menolak. Nah, masalahnya adalah Jorge Lorenzo ngamuk. Yang Mbak Yu bingung kok ngamuknya ke Karl Kraslow. Jadi ceritanya dia mengkritik. Sebenarnya pernyataan dia bahwa dia membandingkan dirinya sebagai emas dan Karl Kraslow sebagai perunggu itu ada dua maksud. Pertama, dia mengkritik Yamaha. Kedua, dia menghina Karl Kraslow. Beda memfitnah ya, memfitnah dengan menghina. Menghina itu ada benernya tapi emang melecehkan. Kayak lu, kalian ngerti gak sih menghina orang miskin? Ya emang dia miskin gitu loh. Tapi dengan cara yang melecehkan. Itu namanya menghina. Kalau ada ABR yang bilang, oh benar kok dia bilangnya gitu. Ada fansnya Lorenzo, emang benar kok. Iya emang benar. Beda kan memfitnah dengan menghina. Kalau lu menghina orang miskin, ya emang dia miskin dari lu gitu loh. Tapi cara lu ngomong itu yang membedakan lu menghina atau enggak. Nah, jadi ceritanya kan waktu itu, ini awal, satu. Case pertama ya. Waktu itu fansnya nanya, bagaimana tanggapanmu soal masuknya Karl Kraslow ke jadi test rider Yamaha, mendepak kamu. Terus dia bilang, ya itu bagaikan, menurut saya, bagaikan menukar emas dengan perunggu.
Dia merasa emas, iya 5 kali Jordan bro. Itu maksudnya memang satu mengkritik Yamaha seolah-olah bilang Yamaha ini bego amat, ada emas lo di sini tapi lu ngambil perunggu. Ngerti? Itu adalah sisi dia mengkritik Yamaha. Kedua, dia bilang lagi, Kaslo itu sebagai perunggu. Menghina? Yes, karena dia membuat kasta bahwa dia tinggi banget dan Kaslo rendah banget. Itu belum seberapa. Nanti kita bahas case kedua yang nggak dibahas di TV lokal. Itu masih on the record ya, off the recordnya. Dia bahasnya gini, menurut saya, ini Mbak Yu nggak tahu ya, nggak dibahas mungkin di media lain. Di IG juga Mbak Yu nggak bahas. Tapi off the recordnya adalah, beruntung kalian karena kalian dengar podcast. Waktu itu, Lorenzo bilang, keputusan untuk mendepak saya sepertinya adalah pengaruh dari 1 atau 2 orang. Saya tidak menuduh Lin Jarvis, tetapi ada yang memiliki pengaruh di situ. Siapa? Bayu merasa dia menyinggung Bebe Vale. Kenapa? Karena Bebe Vale sudah improvement di Misano, itu dari Misano loh, di Misano untuk Yamaha mengganti Test Rider dengan Dovi. Dan memang Bebe Vale udah bilang saya pengennya Dovi, saya pengennya Dovi, saya pengennya Dovi. Dan Bebe udah berapa kali bilang itu. Dan Yamaha emang berapa kali Bebe Vale bilang apa dia oke. Karena kemarin juga Jorge Lorenzo diambil itu karena rekomendasi Bebe Vale. Jadi sepertinya dia menuduh Bebe Vale tapi dia nggak pakai nama. Dia cuma bilang bukan Lin Jarvis. Ya memang karena Lin Jarvis nyuruhnya sama Bebe. Ditanya lah sama Carl Russell waktu itu hari Jumat ya. Hari Jumat sesi Portugis. Ditanya ini sama Carl Russell karena waktu itu dia si Lorenzo bahasnya itu di awal minggu Portugis GP. Nah hari Jumatnya ditanya sama Carl Russell, terus Carl Russell bilang, saya nggak tahu mau bilang apa sih, tapi emang ya dia Jordan 5 kali dan itu akan selalu dia bilang bahwa dia Jordan 5 kali. Tapi Jordan 5 kali belum tentu adalah test rider yang hebat. Dia bilang gitu. Ada yang salah? Ya benar juga, belum tentu. Dia nggak bilang lu nggak hebat, nggak. Dia cuma bilang belum tentu. Saya sih nggak sakit hati karena ya mungkin kalau misalnya Lorenzo melihat kata-kata dia memang lebih suka untuk menyerang orang lain dan sebenarnya itu kurang lebihnya kembali ke diri dia sendiri. Dia berpikir menyakiti orang tapi sebenarnya lebih menyakiti ke dia. Saya mah nggak tersakiti karena apa ya, emang benar mungkin saya emang perunggu gitu kan. Yang terpenting adalah dia bilang saya punya pekerjaan, saya yang dapat pekerjaannya, saya punya keluarga dan saya punya teman-teman. Ya dia ngomong gitu mungkin lagi bosan aja kali ya di rumah. Dia bilangnya sih gitu. Sebenarnya sedikit nyelekit tapi nggak menghina. Dia nggak menghina, dia cuma bilang, satu, Jordan 5 kali belum tentu test rider hebat. Dua, dia bilang, memang Lorenzo kebiasaan untuk menuding orang lain. Itu memang dia terbiasa seperti itu. Dia biasa ngomongin orang lah istilahnya. Kemudian ketiga dia bilang, iya saya nggak sakit hati, mungkin dia yang sakit hati tapi saya nggak. Keempat dia bilang, mungkin dia cuma bosan. Sebenarnya nggak ada maksud untuk menghina, dia cuma ngewoles sih sebenarnya. Memang benar kata yang di TV lokal bahwa ya sebenarnya nggak ada masalah. Nah yang masalah adalah di Sabtu. Itu waktu itu kalau nggak salah si Carl Russell masih Q2. Bayu pas baca dia punya story itu Carl Russell lagi di track. Dari yang panjang lebar itu memang bahasa Spanyol dan nggak semua orang tahu karena kebanyakan jurnalis kan bahasa Inggris. Kita juga kebanyakan bahasa Inggris, tapi Mbak Yu ada caranya buat tahu. Jadi Mbak Yu bisa terjemahkan tuh bahasa Spanyol dia yang panjang banget itu. Intinya kayak gini, dia bilang satu, bagaimana bisa saya tidak hebat sebagai test rider bila semua kru dan teknisi sepakat bahwa sejak saya meninggalkan Ducati dan Yamaha, kedua pabrikan itu menjadi kurang menang, jarang menang katanya. Satu. Sehingga apa yang harus diragukan lagi dari saya sebagai pengembang itu yang pertama. Terus kedua dia bilang, ini nih bagian menghinanya ke Carl Russell. Dia bilang kayak gini, Carl Russell, oh enggak, dia bilang
Faktanya saya 5 kali Jordan, sementara Karl Kraslow dalam 10 tahun terakhir dia adalah rider yang paling banyak race. Dia sambil posting fotonya Karl Kraslow lagi jatuh, dan itu nyata-nyata nomornya Karl Kraslow nomor 35. Dia yang paling sering jatuh dan dia nggak pernah menang, podium aja jarang. Dia bilang gitu. Yang terakhir, ini nih paling menghinanya. Dia bilang gini, ya mungkin dia memang bagus sebagai test rider, tapi bagus untuk menguji ketahanan motor. Dalam kurung maksudnya itu ketahanan motor adalah buat ngancurin motor gitu loh. Itu maksudnya menguji ketahanan motor dari hancur, jatuh. Jadi sebenarnya memang dia menghina. Nah, itu belum selesai belum. Hari Minggu warm up si Karl Kraslow P1. Sebenarnya Karl Kraslow nggak balas loh teman-teman. Tapi si satu ini, Jorge Lorenzo ini bikin gara-gara lagi. Dia posting tuh si Karl Kraslow. Terus dia bilang, mungkin ini mungkin adalah salah satu golden warm up untuk Karl. Dia bilang gitu. Dia tag lagi Karl Kraslow. Emang cari ribut, men. Karl Kraslow balas, enggak. Habis race dia posting gambar bannya. Terus dia bilang, ini menceritakan semua. Pendek banget. Dia cuma bilang, dia foto aja itu bannya yang habis tuh. Dia bilang, ini menceritakan semua. Udah. Lebih dewasa siapa? Karl. Jelas, karena apa? Dia seorang bapak, dia punya istri, dia punya anak, dan dia tahu dia nggak mau ribut sama orang. Kenapa? Karena in fact dia sudah punya kerjaan, dia yang dapat kerjaan itu. Nah, lalu bagaimana kabarnya soal posisi test ridernya di Aprilia? Ini nih yang jadi masalah sekarang. Jadi, kandidat seatnya Iannone di Aprilia itu ada banyak. Dari Moto2, Canet, Marco Bes, Fabio Di Gianantonio, kemudian Joe Roberts. Marco Bes sudah pasti menolak. Jadi Marco Bes menolak karena satu, dia udah terlanjur kontrak sama Sky. Kemudian kedua, dia bilang dia pengen menyelesaikan misi dia dengan tim Sky sebelum naik ke MotoGP. Itu kata dia. Yang lain ya, dari WSBK, Chas Davis. Itu kenapa? Karena dia adalah orang Inggris. Ya, kalian tahu, Dorna pengen banget ada penggantinya Karl Kraslow. Pasca Karl Kraslow udah memutuskan untuk tidak membalap. Jadi harus ada rider Inggris. Nah, Dorna mengusulkan untuk Chas Davis. Itu sampai Chas Davis itu nahan kontrak dia di WSBK demi memastikan masa depan dia di Aprilia. Kemudian Bradley Smith sudah pasti jadi calon. Lorenzo Savadori itu juga jadi calon karena apa? In fact dia sudah existing, sudah berapa kali turun track, dan memang dia adalah test rider pengganti Bradley Smith karena si Smith menggantikan Iannone. Kemudian yaitu Jorge Lorenzo. Nah, Aprilia begitu mengetahui cuitan dan reaksi dari Jorge Lorenzo soal mengkritik Yamaha dengan menukar emas dengan perunggu, Aprilia langsung coret. Kenapa? Ya, kalau besok-besok motornya bobrok atau kenapa-kenapa, giliran dikritik dia nyalahin Aprilia. Iya dong, Yamaha aja dia salahin. Terus kalau dia diganti, ribut lagi nanti. Jadi mending Aprilia bilang, udahlah cari aman, dicoret dia. Jadi yang gosipnya masuk di daftar nama line up Aprilia untuk tahun depan itu adalah Lorenzo Savadori. Kenapa? Sebenarnya minggu ini ada rapat para petinggi Aprilia untuk menentukan siapa yang akan mengganti Setia Iannone. Hanya 2 nama yang akan dipertimbangkan, Bradley Smith dan Lorenzo Savadori. Akan diambil vote, siapa yang menang akan menempati posisi rider penuh, dan yang kalah akan menempati test rider. Jadi nggak ada tempat lagi buat Jorge Lorenzo. Nah, angin berhembus super-super berkata bahwa memang Savadori yang akan menang. Itulah kenapa ada nama dia di line up sementara ke Dorna. Karena dia berkewarganegaraan Italia sebagai home base-nya Aprilia, dan memang Aprilia butuh rider Italia karena Iannone kan Italia. Itu kenapa sampai Iannone ditunggu banget. Satu, kedua karena memang pengembangannya Iannone bagus. Kurang lebihnya akan jadi Savadori, tapi nggak tahu lah ya kemana angin berhembus.
Lorenzo sendiri saat dikonfirmasi dia bilang belum ada kabar dari Aprilia. Kita akan tahu nanti apakah saya bisa mendapatkan posisi itu atau memang proyek itu sudah dibatalkan. Jadi ya maaf aja. Sebenarnya bukan salah pabrikan, bukan salah jurunya, salah attitude dia sih. Masa posisi tes radar aja nggak ada yang mau udah. Oke, itu aja. See you next time guys. Bye bye.